Ada pepatah yang mengatakan, untuk menjaga kesehatan rawatlah hati liver terlebih dahulu. Kalimat ini benar-benar merupakan nasihat emas. Jika hati berfungsi dengan baik, racun dapat dikeluarkan, darah menjadi bersih, dan pembuluh darah tidak mudah tersumbat. Masalah tiga tinggi, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan gula darah tinggi pun dapat terkendali dengan baik. Jika hati sehat, mata akan berbinar, semangat menjadi penuh, makan terasa nikmat, dan tidur pun nyenyak. Bagi sahabat senior, inilah yang disebut kualitas hidup masa tua yang sesungguhnya. Lantas bagaimana cara merawat hati? Apakah harus mengonsumsi banyak suplemen mahal atau obat kuat? Jangan terburu-buru. Dalam video hari ini, saya akan mengungkap 5 jenis makanan umum yang dijuluki sebagai raja detoksifikasi hati. Makanan-makanan ini terlihat biasa, harganya terjangkau, tetapi kemampuan mereka dalam merawat dan melindungi hati sungguh luar biasa. Mengonsumsinya seminggu sekali dapat membantu merawat hati, membuang racun, dan membersihkan pembuluh darah. Sebelum masuk ke topik utama, jika Anda benar-benar peduli dengan kesehatan diri sendiri dan keluarga, silakan klik tombol subscribe, berlangganan, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan pengetahuan kesehatan praktis lainnya di masa depan dari saluran nutrisi cerdas. Di sini kami mengungkap kebenaran kesehatan yang jarang dibicarakan orang. Jika Anda menyukai konten yang kami bagikan, silakan ketik angka 1 di kolom komentar. Ini adalah dukungan terhangat bagi kami untuk terus berkarya. Kami juga mengundang Anda semua untuk berbagi pandangan dan pengalaman di kolom komentar di bawah. Baiklah, mari kita mulai topik hari ini, 5 raja detoksifikasi hati. 1. Akar gobo burdock root. Yang pertama adalah akar gobo burdock. Mungkin banyak teman-teman di Indonesia yang belum terlalu akrab dengan tanaman ini, tetapi jika Anda sering menonton drama Jepang, pasti pernah melihatnya. Akar gobo ini pada zaman dahulu adalah bahan alami yang dianggap sebagai obat sekaligus makanan. Kemudian tanaman ini menyebar ke Jepang dan dianggap sebagai harta karun oleh orang Jepang, dimakan setiap hari, bahkan diberi julukan yang sangat hebat, ginseng timur. Lihatlah betapa tingginya penilaian tersebut. Kini ginseng timur ini mulai kembali populer di meja makan kita. Mengapa ia bisa disebut ginseng timur dan bagaimana ia bisa membantu detoksifikasi hati kita? Mari kita lihat keajaiban akar gobo. Akar gobo memiliki 2 senjata rahasia, artein, glikosida burdock, dan lignin. Racun di dalam tubuh kita ibarat sampah yang menumpuk dari waktu ke waktu. Ada yang bersembunyi di sudut-sudut yang sulit dibersihkan. Artein ibarat pasukan pembersih, begitu masuk ke tubuh, ia bisa dengan sangat akurat menemukan racun-racun ini, membungkusnya, dan membersihkannya keluar. Yang lebih hebat lagi, saat membersihkan sampah, ia tidak melakukannya dengan cara membongkar paksa, melainkan dengan sangat lembut. Sedangkan lignin, ia lebih hebat lagi. Penelitian modern menemukan bahwa ini adalah zat aktif anti kanker yang sangat baik. Hati kita setiap hari memproses begitu banyak racun, sehingga mudah sekali terserang dan terluka. Lama-kelamaan sel-sel hati bisa mengalami perubahan yang buruk. Lignin ini ibarat memberikan jimat pelindung pada sel hati kita. Sambil membantu membersihkan racun, ia juga memberikan nutrisi pada sel hati yang rusak untuk perbaikan dan pemulihan. Jadi makan akar gobo itu ibarat melakukan bersih-bersih besar pada hati sekaligus memberinya nutrisi tambahan. Pendekatan ganda dalam merawat hati ini sangat luar biasa, bukan? Lalu bagaimana cara mengonsumsi akar gobo agar efeknya maksimal? Berikut saya rekomendasikan 2 metode paling sederhana dan efektif. Metode 1. Cara sehat untuk orang sibuk, teh akar gobo. Ini adalah cara termudah, sangat cocok bagi Anda yang sibuk bekerja atau tidak suka memasak. Anda bisa pergi ke supermarket atau toko obat herbal untuk membeli akar gobo yang sudah diiris dan dikeringkan. Pilihlah yang berwarna kuning telur dan berbau harum alami. Jangan beli yang warnanya menghitam atau berbau apek. Setiap hari ambil segenggam kecil sekitar 6,10 gram atau 7,8 irisan. Masukkan ke dalam gelas termos, tumbler, lalu seduh langsung dengan air mendidih. Tutup rapat dan diamkan selama 10,15 menit. Air teh yang dihasilkan akan berwarna kuning keemasan dan memiliki aroma khas yang harum. Anda bisa meminum air ini dan menyeduhnya berulang kali sampai rasanya hilang. Kuncinya adalah konsistensi. Minumlah setidaknya 1 atau 2 kali seminggu. Dalam jangka panjang Anda akan merasa tubuh menjadi sangat ringan, beban hati berkurang, sampah di pembuluh darah bersih, dan sangat membantu menstabilkan tiga tinggi. Metode 2, masakan rumahan lezat, tumis akar gobo daging, sup tulang.
Jika membeli akar gobo segar, Anda bisa mengerik kulit luarnya dengan punggung pisau atau sikat pembersih. Tidak perlu dikupas terlalu tebal karena banyak nutrisi ada di dekat kulit. Kemudian potong memanjang julienne atau potong serong. Akar gobo yang sudah dipotong mudah teroksidasi menjadi hitam, jadi sebaiknya siapkan mangkuk berisi air garam atau air yang diberi sedikit cuka, rendam potongan gobo di dalamnya. Tumis. Potongan akar gobo bisa ditumis bersama irisan daging sapi atau ayam dan wortel. Tambahkan sedikit kecap asin dan gula. Rasanya akan gurih dengan sedikit manis, teksturnya renyah, sangat cocok untuk lauk nasi. Sup, masukkan beberapa potong akar gobo ke dalam sup iga sapi atau sup ayam. Sup yang dihasilkan tidak hanya bebas dari rasa berminyak, tetapi justru memiliki aroma segar. Akar gobo akan menyerap lemak dalam kuah, membuat sup lebih enak dan lebih sehat. Akar gobo bersifat dingin. Saat membuat sup, Anda bisa menambahkan 2 iris jahe untuk menyeimbangkan sifat dinginnya. Ibu hamil dan ibu menyusui sebaiknya berkonsultasi dengan Dr. Budi Santoso atau dokter pribadi Anda sebelum mengonsumsinya. 2. Lobak putih. Setelah membahas akar gobo, mari kita bicara tentang lobak putih. Ada pepatah lama, makan lobak di musim dingin, makan jahe di musim panas, tak perlu dokter meresepkan obat. Lobak putih ini di kalangan masyarakat sering disebut sebagai ginseng kecil. Ini menunjukkan betapa tingginya status sayuran ini. Di mana letak kebaikan lobak putih untuk hati? Sebenarnya kemampuan terbesar lobak putih adalah detoksifikasi, khususnya racun alkohol. Banyak teman-teman yang saat muda sering minum alkohol karena tuntutan pekerjaan atau pergaulan. Sekarang setelah tua, meskipun minumnya berkurang saat hari raya atau kumpul keluarga, kadang sulit menghindari minum sedikit untuk memeriahkan suasana. Namun fungsi hati kita menurun seiring bertambahnya usia. Kerusakan alkohol pada hati menjadi lebih besar. Alkohol yang masuk ke perut akan berubah menjadi zat jahat bernama asetaldehida. Zat ini sangat beracun bagi sel hati dan merupakan biang keladi sirosis hati alkoholik. Nah, lobak putih ibarat ahli penetral alkohol. Ia mengandung berbagai enzim dan vitamin yang dapat mempercepat penguraian dan metabolisme asetaldehida, mengubahnya dengan cepat menjadi asam asetat yang tidak beracun, lalu membuangnya keluar tubuh. Dengan demikian, beban kerja dan kerusakan pada hati sangat berkurang. Jadi jika nanti ada acara minum, Anda bisa minum segelas jus lobak putih mentah dicampur sesendok madu sebelum atau sesudah minum alkohol. Minuman dewa penawar alkohol ini tidak hanya membuat Anda tidak terlalu menderita keesokan harinya, tetapi juga memberikan perlindungan nyata bagi hati Anda. Selain melindungi hati, lobak putih juga ahli dalam menangani masalah 3 tinggi yang paling dikhawatirkan lansia. Lobak putih adalah makanan rendah kalori dan tinggi serat yang memberikan rasa kenyang yang kuat. Serat pangannya yang kaya ibarat sikat kecil yang menyapu kelebihan lemak di usus kita, membantu mengontrol berat badan dan memperlambat kenaikan gula darah setelah makan. Selain itu, kalium dalam lobak putih membantu menyeimbangkan natrium dalam tubuh yang baik untuk menstabilkan tekanan darah. Jadi menghadirkan lobak putih di meja makan adalah investasi kesehatan yang pasti menguntungkan. Bagaimana cara terbaik mengonsumsi lobak putih? Hari ini saya merekomendasikan satu menu sup tahu lobak putih pelindung hati dan pembuluh darah. Menu ini seolah dirancang khusus untuk sahabat senior. Lobak putih membersihkan panas dan racun, tahu kaya akan protein nabati berkualitas untuk memperbaiki sel hati dan kalorinya sangat rendah. Kombinasi keduanya sangat disukai oleh hati dan pembuluh darah. Siapkan bahan pilih: 1 lobak putih segar yang berat dan kulitnya mulus. Siapkan juga sepotong tahu putih potong dadu, iris beberapa lembar jahe dan siapkan sedikit daun bawang yang diiris halus. Rebus sebentar, blanching ini langkah kunci yang sering diabaikan. Potong lobak menjadi irisan atau dadu, didihkan air, masukkan potongan lobak, rebus selama 1,2 menit. Langkah ini menghilangkan rasa pedas, getir lobak dan membuat sup lebih jernih dan manis. Angkat dan tiriskan. Mulai memasak, panaskan sedikit minyak di panci, tumis jahe hingga harum. Masukkan air mendidih, harus air mendidih agar kuah menjadi putih susu dan gurih. Masukkan lobak yang sudah direbus tadi, masak dengan api sedang kecil dan tutup panci selama sekitar 15 menit. Tambahkan tahu. Saat lobak sudah bisa ditusuk dengan mudah oleh sumpit, masukkan potongan tahu. Lanjutkan memasak dengan api kecil selama 5,10 menit agar tahu menyerap rasa kuah.
Bumbui terakhir, tambahkan sedikit garam dan sedikit lada putih bubuk sesuai selera. Jangan terlalu banyak bumbu, nikmati rasa aslinya. Taburi daun bawang, matikan api. Sup tahu lobak putih yang hangat dan harum pun siap. Di musim hujan atau dingin, semangkuk sup ini menghangatkan dari ujung kepala hingga kaki, membuat perut nyaman dan hati pun ternutrisi. Lobak putih bersifat dingin. Teman-teman yang sedang mengonsumsi ginseng atau obat-obatan herbal yang bersifat menghangatkan, sebaiknya tidak memakan lobak putih secara bersamaan karena dapat menetralkan khasiat obat tersebut bersifat memecah qi. Bagi yang memiliki limpa dan lambung lemah atau dingin, jangan makan mentah terlalu banyak. Jika dimasak matang tidak masalah. 3. Akar kudzu puraria. Kuzu akar kudzu adalah akar dari tanaman merambat. Bentuknya terlihat seperti potongan kayu kering, tetapi jangan remehkan dia. Dalam pengobatan tradisional ini adalah harta karun yang terkenal, terutama memiliki jurus rahasia dalam melindungi hati dan pembuluh darah jantung, otak, kardiovaskular, cerebrovaskular. Jika lobak putih adalah ahli penetral, maka akar kudzu adalah musuh bebuyutan bagi perlemakan hati, fatty liver, dan kerusakan hati akibat alkohol. Komponen intinya bernama daidzein isoflavon kedelai. Fungsinya mirip lobak putih, tapi lebih kuat. Ia bisa meningkatkan aktivitas enzim pengurai alkohol di hati secara drastis, membuat alkohol cepat keluar, sehingga mengurangi waktu alkohol merusak hati. Sekarang ini banyak orang mengalami sakit hati bukan karena alkohol, tapi karena makan daging berlebihan, yaitu perlemakan hati. Flavonoid dalam akar kudzu dapat membantu mengatur metabolisme lemak, mencegah penumpukan lemak berlebih di hati. Bayangkan dia sebagai polisi lalu lintas yang mengatur agar lemak tidak menumpuk di gudang hati, melainkan segera dikirim ke tempat yang seharusnya untuk dibakar. Kemampuan lain akar kudzu yang sangat dihargai medis modern adalah perlindungannya terhadap pembuluh darah jantung dan otak. Ini sangat penting bagi kita yang sudah senior. Ada komponen bernama puerarin. Ini adalah ahli perbaikan mikrosirkulasi. Mikrosirkulasi adalah pembuluh darah kapiler paling ujung di tubuh kita. Saat tua, pembuluh kecil ini mudah tersumbat, menyebabkan tangan kaki kesemutan, pusing, mata kabur, atau kurang pasokan darah ke otak. Puerarin bisa membuat pembuluh kecil ini lebih lancar, aliran darah lebih mulus, mengirimkan oksigen dan nutrisi yang cukup ke otak dan jantung. Akar kudzu juga membantu menurunkan tekanan darah dengan cara merelaksasi pembuluh darah yang tegang. Jadi banyak obat herbal penurun tensi mengandung akar kudzu. Sekali dayung dua pulau, terlampaui melindungi hati sekaligus melindungi jantung dan otak. Cara mengonsumsi umumnya kita tidak memakannya sebagai sayur, tapi menggunakan bentuk kering atau bubuknya. Resep klasik teh akar kudzu, kulit jeruk mandarin cenpi ini adalah pasangan emas untuk menguatkan limpa dan hati. Akar kudzu melindungi hati dan pembuluh darah, tapi sifatnya dingin. Sedangkan cenpi, kulit jeruk kering, sifatnya hangat, bisa mengatur energi dan menguatkan limpa serta menghilangkan lembab. Banyak orang hatinya bermasalah karena fungsi limpanya lemah. Caranya, beli irisan akar kudzu kering dan cenpi di toko obat. Ambil dengan takaran seimbang, misal 10 gram kudzu, 10 gram cenpi, seduh dengan air mendidih, di gelas, tutup 15 menit. Teh ini rasanya asam segar dan harum, sangat cocok diminum setelah makan atau sore hari. Cara praktis seduh bubuk akar kudzu. Di pasaran banyak dijual bubuk pati akar kudzu murni. Pastikan beli yang murni tanpa tambahan, warnanya putih bersih. Trik menyeduh, jangan langsung siram air mendidih, nanti menggumpal. Larutkan dulu 1,2 sendok bubuk dengan sedikit air dingin hingga larut tanpa gumpalan. Kemudian sambil diaduk cepat, tuangkan air mendidih yang baru saja masak. Cairan akan berubah menjadi bubur bening transparan seperti kristal. Tambahkan madu atau kacang-kacangan, ini bisa jadi sarapan atau camilan yang sangat sehat. Tips hangat karena akar kudzu memiliki efek menurunkan tekanan darah, gula darah, dan melebarkan pembuluh darah. Ada 3 golongan yang harus hati-hati. Mereka yang tekanan darahnya sudah rendah secara alami. Mereka yang sedang minum obat penurun tensi atau obat diabetes. Konsultasikan dulu dengan dokter agar efeknya tidak tumpang tindih drop berlebihan. Mereka yang lambungnya sangat dingin, lemah, perhatikan takarannya karena sifatnya yang dingin. 4. Gandum kuda buckwheat soba. Setelah membahas herbal, mari bicara soal makanan pokok. Makanan pokok yang tepat juga bisa merawat hati.
Saya ingin memperkenalkan secara khusus Dewa Pelindung biji-bijian gandum kuda buckwheat. Mungkin banyak yang berpikir, itu kan makanan kasar, teksturnya tidak seenak nasi putih. Anda meremehkannya. Dalam dunia biji-bijian gandum kuda adalah juara nutrisi serba bisa dan dianggap sebagai makanan panjang umur di banyak daerah. Manfaatnya bagi hati berasal dari kandungan niacin vitamin B3 yang kaya. Niacin ibarat pelumas dan bahan bakar bagi mesin tubuh kita. Metabolisme tubuh, termasuk detoksifikasi hati, membutuhkan berbagai enzim dan niacin adalah komponen inti dari banyak koenzim penting. Mencukupi asupan niacin sama dengan menginjak pedal gas pada sistem detoksifikasi hati, membuatnya bekerja lebih cepat dan efisien membuang sampah tubuh. Penelitian modern menemukan dibanding beras putih dan tepung terigu, gandum kuda unggul dalam beberapa aspek. Protein lebih unggul, mengandung asam amino esensial terutama lisin yang sangat kurang pada beras dan terigu. Kaya elemen mikro, kandungan vitamin B, zat besi, dan seng zinc jauh lebih tinggi. Pengendali gula darah super. Ini poin penting bagi penderita diabetes. Gandum kuda memiliki indeks glikemik rendah. Gula darah naik perlahan setelah memakannya, tidak melonjak tajam seperti makan nasi putih. Ini sangat membantu melindungi fungsi pankreas dan menstabilkan gula darah. Cara mengonsumsi pedoman gizi menyarankan makan 50,150 gram biji-bijian kasar per hari. Nasi campur gandum kuda ini yang paling saya sarankan. Kulit gandum kuda agak keras jika dimasak langsung bersama beras. Berasnya sudah jadi bubur tapi gandumnya belum matang. Triknya, rendam dulu biji gandum kuda dengan air hangat selama 2,4 jam agar menyerap air. Awalnya campurkan dengan perbandingan beras gandum kuda = 4. 1. Setelah terbiasa bisa ditingkatkan jadi 3:1 atau 2:1. Masukkan ke rice cooker, tambahkan air sedikit lebih banyak dari biasanya lalu masak. Hasilnya nasi yang lembut namun ada tekstur kenyal dan aroma khas gandum. Mie soba mie gandum kuda. Di supermarket banyak dijual mie soba. Bisa dibuat mie kuah hangat atau mie dingin yang segar. Pilihan yang sangat sehat. Karena tinggi serat bagi yang pencernaannya sangat lemah atau pernah operasi usus, jangan makan terlalu banyak sekaligus. Lakukan bertahap. Gandum kuda bersifat agak dingin. Jika perut terasa tidak nyaman, kurangi porsinya. Mulai hari ini, jangan hanya makan nasi putih, tambahkan sang juara ini ke piring Anda. 5. Buah prem hitam, umeboshi wumei. Jangan remehkan buah kecil yang keriput dan hitam ini. Dalam pandangan medis tradisional, ia adalah buah nomor 1 untuk menguatkan hati. Keajaiban wumei prem hitam adalah menggunakan rasa asam untuk merawat hati dan mengunci energi vital. Teori medis kuno mengatakan, rasa asam masuk ke hati. Artinya makanan asam memiliki hubungan paling erat dengan hati, berfungsi menutrisi dan bersifat astringen, menyerap, mengikat. Hati bertanggung jawab atas kelancaran energi. Tapi jika terlalu lancar berlebihan, ibarat pintu yang terbuka terlalu lebar dan tidak bisa ditutup, orang jadi mudah marah, gelisah, dan energi tubuh mudah terbuang sia-sia. Rasa asam yang ekstrem dari wumei berfungsi untuk menutup pintu itu, membantu hati menjaga energi agar tidak bocor keluar. Rasa asam wumei juga merangsang kelenjar pencernaan, meningkatkan penyerapan makanan. Jika pencernaan baik sampah di usus berkurang, racun berkurang, dan beban detoksifikasi hati pun ringan. Asam organiknya juga langsung membantu proses detoksifikasi hati. Jadi saat Anda merasa sangat lelah, setelah begadang tidak enak badan, setelah minum alkohol atau mulut terasa pahit karena panas dalam, makanlah sedikit wumei. Anda akan merasa jauh lebih baik. Fungsi lain wumei yang terkenal adalah menciptakan cairan tubuh dan menghilangkan dahaga. Seiring bertambahnya usia, cairan tubuh yin berkurang menyebabkan mulut kering, kulit gatal, dan mata kering. Wumei adalah suplemen cairan tubuh yang sangat baik. Rasa asamnya merangsang air liur seketika. Resep terbaik minuman wumei gula batu homemade ini bukan minuman kemasan, tapi kita buat sendiri. Bahan 9 gram wumei kering sekitar 3,4 butir, 9 gram hawthorn kering sanza sanca, bagus untuk pencernaan dan lemak darah. Gula batu secukupnya dan 1 gram garam. Kenapa pakai garam? Dalam teori medis, rasa asin bisa melunakkan kekerasan dan sedikit garam bisa menjadi pengantar obat masuk ke ginjal, serta mencegah panas dalam akibat gula sekaligus membuat rasa manisnya lebih berdimensi.
Cuci bersih Wumei dan Hawthorn, rendam air hangat 30 menit. Masukkan ke panci bersama air rendamannya, tambah air bersih secukupnya. Rebus mendidih lalu kecilkan api, masak perlahan 30,50 menit. Aroma asam manis akan memenuhi ruangan. Masukkan gula batu dan sejumput garam tadi, aduk hingga larut. Matikan api, bisa diminum hangat atau dingin. Sifat asamnya kuat. Penderita sakit maag atau asam lambung tinggi jangan minum saat perut kosong, bisa mengikis gigi jari kumur dengan air putih setelah meminumnya. Saat sedang flu demam atau batuk berdahak, tunda dulu makan Wumei, karena sifatnya mengikat, menutup, ia bisa menahan penyakit tetap di dalam tubuh dan menghambat kesembuhan. Baiklah teman-teman, hari ini kita telah membahas 5 makanan raja detoksifikasi: hati akar gobo, lobak putih akar, kudzu gandum kuda, dan buah prem hitam Wumei. Sudah dicatat semua? Mari kita rangkum cepat agar mudah diingat. Ingin bersih-bersih, besar hati, dan pembuluh darah, minum teh akar gobo. Habis makan enak atau minum alkohol, minum sup tahu lobak putih. Peduli tekanan darah dan pembuluh darah otak, coba teh akar kudzu chenpi. Ingin gula darah stabil, campurkan gandum kuda ke dalam nasi. Merasa lelah dan mulut kering, rebus minuman Wumei. Merawat hati tidak sulit kan? Harta karun ini ada di pasar, harganya murah, tapi imbalannya adalah kekayaan kesehatan di masa tua. Terakhir, ada 4 poin pengingat dari Dr. Budi Santoso yang lebih penting daripada makanan itu sendiri. Pikiran adalah obat hati terbaik. Marah melukai hati. Kurangi marah, banyaklah tersenyum. Jika ada masalah, bicaralah dengan pasangan atau teman. Hati yang gembira melancarkan energi hati. Makanan untuk merawat, bukan mengobati. Makanan ini membantu menjaga kondisi tubuh tapi tidak menggantikan obat dokter. Jika Anda sudah didiagnosis penyakit hati, hipertensi, atau diabetes, tetap minum obat sesuai anjuran dokter. Jangan membalikkan fakta. Segalanya butuh keseimbangan. Makanan sesehat apapun jika dimakan berlebihan akan menjadi beban. Makanlah secukupnya dan bervariasi. Jaga mulut, gerakkan kaki. Kurangi makanan berminyak, gorengan, dan alkohol. Lakukan olahraga ringan seperti jalan santai atau senam setiap hari untuk melancarkan darah. Sekian berbagi hari ini di saluran nutrisi cerdas. Semoga 5 raja detoksifikasi hati ini bisa menjadi tamu rutin di meja makan Anda. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, suka, subscribe, dan bagikan kepada kerabat Anda. Mari sehat bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.